Apa pula ini ke kacamata larikon nih. Oke. Halo netizen semuanya, dimanapun berada ya, baik di Indonesia, Amerika, Australia, Eropa, ya, Antartika pun kalau ada netizen di Antartika, ya. Kali ini kita kembali seperti yang kita janjikan, ya kan, di video kita sebelumnya ya, Zoom meeting sebelumnya ya, terkait dengan vaksin COVID-19 ya. Nah, di hari bahan saya sudah hadir di sini milenial ganteng ya. Ini adalah sosok anak muda ya yang hebat dan smart. Bung Julius Sinaga. Apa kabar, Bro Julius? Oh, sehat Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat di sana Bang? Sehat ya? Sehat selalu Bang. Syukurlah. Oke, baik. Sebelum kita masuk nih ya ke substansi yang mau kita bahas dan kamu sampaikan, ya, kita coba kilas balik dulu ini. Netizen sekalian, ini adalah video kedua karena ini terkait vaksin yang kedua. Nah, bagi netizen yang sedang nonton video ini supaya nyambung, silakan buka lagi ya di channel tercinta kita, Indra R ya, dengan judul Senangnya Hati Disuntik Vaksin COVID-19. Boleh nonton sekarang, habis nonton sekarang, nonton yang pertama, balik lagi yang kedua ini, suka-suka netizen aja, yang penting happy dan bermanfaat. Oke lah ya. Nah, program testimoni kali ini tetap bersama Bung Julius Sinaga sebagai testimoner ya, di mana beliau ya bekerja di rumah sakit sehingga masuk kategori prioritas orang yang diprioritaskan untuk divaksin. Yang pertama pada hari Kamis siang ya, tanggal 21 Januari tahun 2021 beliau disuntik vaksin. Nah, sebagaimana ketentuan vaksin, selang 14 hari maka dilakukan suntikan kedua sebagai suntikan terakhir. Baiklah, Bung Julius, coba dulu supaya Ya, agak-agak Bang. netizen kepo-keponya, coba dulu mana bekas-bekas suntikannya, siapa tahu masih ada lubang-lubangnya atau bengkak-bengkaknya atau apapun itu, bisa dilihatkan dulu sedikit ya. Ini Ya. Ini video masih ada ini Pak. Ya, Masih kelihatan. masih ada Bisa ya. ditunjukin. Wow. Oke. Sip. Sekarang Bung Julius. Nah, Masih ada Bang. Oke. Suntik yang kedua ini Ya Bang. mana lebih enak? Disuntik pertama apa disuntik kedua atau sama saja? Kalau lebih enak yang suntik pertama Bang. Suntik kedua agak sedikit sakit dikit dia. Oh, begitu ya. Oh. Jadi dia setelah disuntik agak sedikit. Iya, dia suntik kedua aja sakit ya, agak pegel dia Bang. Oke. Itu kamu aja yang merasakan atau teman-teman kamu juga merasakan hal yang sama? Suntik kedua ini lebih ini dibanding yang pertama? Ada. Enggak cuma aku aja, Bang. Oke. Enggak cuma aku aja. Ada juga teman yang ngerasain dia setelah di yang kedua. Nggak tahu ya kenapa suntiknya dia juga pegel sama yang kayak aku rasain juga Bang. Oke. Nah, Pak Jokowi Presiden juga menyatakan ya, tetap sama ya, pegal-pegal katanya, pegal-pegal sekitar 2 jam kalau nggak salah lah ya, tapi tidak mengganggu aktivitas pekerjaan juga katanya ya. Enggak. Tetap bisa beraktivitas Bang. Oke, itu tepatnya kamu disuntik jam berapa, hari apa, tanggal berapa itu? Yang kedua ini? Ini iya kemarin dapat undangannya itu tanggal 4 Februari Bang. Jadi ini pas ini jam sekitar jam setengah 10 Pak. Yang pertama cek suhu dulu Ya. baru tekanan darah, baru
ya screening yang 13 yang ku bilang itulah syarat-syaratnya supaya kalau itu lewat baru bisa divaksin. Artinya itu Bang. Tahapan prosesnya sama ya dengan yang pertama ya. Tahapan-tahapannya ya sama ya. Yang pertama sama kedua tahapan prosesnya ya. Sama Bang. Cek fisiknya ya kan. Cek administrasinya sama ya. Nah, oke. Yang membedakan aja kita bahas coba. Selain ini agak lebih pegal, apalagi yang membedakan setelah disuntik vaksin yang kedua ini? Apa? Oh, yang kedua ini memang yang waktu setelah disuntik agak pegal ya, pegal. Baru setelah itu, ya itulah bawaannya Bang. Sama juga ngantuk. Nah, ngantuk ya. Ada sedikit gampang lapar lah Bang. Oke, sip. Ngantuk, iya, itulah. Lapar. Setelah itu ngantuk itu berat kali. Setelah disuntik terasa ngantuknya. Oke. Nah, selanjutnya apa namanya? Jenis vaksin. Mereknya sama nggak? Masih Sinovac juga atau merek lain? Sama. Dosisnya ukurannya juga sama ya, 0,5 ml. Iya Bang, jadi dia itu kan vaksin itu kan ada beberapa jenis. Jadi vaksin ini jenisnya kalau misalnya vaksin bisa, karena aku yang Sinovac itu memang jaraknya 14 hari Bang. Baru bisa vaksin kedua. Oke, iya 14 hari. Oke. Nah, iya. Dengan yang menyuntik, ini yang menyuntik dokter atau mantri atau apa nih? Yang nyuntik dokter lah Bang. Dokter yang sama juga sama yang nyuntik vaksin pertama Bang. Ada komunikasi nggak sama dokter atau kamu ada bertanya ke dokter? Misalnya kan kepo lah dikit ya kan, dok nanti gimana ini dok atau apa dok, ada nggak? Kemudian apa yang dia jelaskan? Atau ada Bang, bilang. Iya, jadi gini, aku tanya Bang waktu vaksin pertama. Jadi setelah divaksin ini kan kita setelah divaksin apa nggak bakal, kalau setelah 2 kali vaksin apa nggak bisa terkena lagi dok, aku bilang. Belum tentu. Jadi setelah vaksin masih bisa terkena COVID lagi. Jadi setelah vaksin 2 kali itu belum tentu kamu aman dari COVID katanya, karena dia setelah vaksin kedua harus 14 hari baru dia terbentuk Bang antibodinya Bang. Iya, ini seperti itu Bang. Koneksi internet kita sedikit ada gangguan ini. Memang di sini habis hujan lebat ya. Nggak tahu kalau di Medan. Di sana saya lancar nggak? Kalau di sini kamu agak delay dan patah-patah ini videonya. Kalau saya lancar nggak di sana? Halo Bang? Ya, oke. Nah, oke, kita pelan-pelan karena koneksi juga ya. Berarti setelah lewat 14 hari dari disuntik sekarang, barulah kamu bebas berkeliaran atau apapun ya? Demikian kira-kira, bukan? Oh, enggak. Bukan gitu Bang. Juga karena walaupun divaksin 2 kali masih bisa juga kena COVID, ya belum, antibodi itu belum kuat. Jadi setelah divaksin 2 kali 14 hari lagi baru dia kuat antibodinya Bang. Oke, setelah antibodi kuat, kayak gitulah keterangannya. Oke, setelah antibodi kuat 14 hari setelah disuntik yang kedua, antibodi akan kuat. Nah, setelah itu akan kebal nggak ini? Iya Bang. Nggak kebal ya? Artinya tanpa masker, tanpa jaga jarak, aman? Disitulah dia kebal Bang setelah vaksin kedua. Oke, setelah vaksin kedua. Enggak Bang, itu nggak disarani Bang. Kita nggak disaranin ya? Iya, tetap harus protokol kesehatan Bang. 3M lah Bang.
tetap 3M ya, sembari melihat juga ya efek-efek berikutnya ya, karena memang COVID ini juga kan bermutan dia ya, ada juga dia bermutan, bisa lebih ganas, bisa lebih ini ya. Jadi Iya, artinya bisa Bang. walaupun sudah 2 kali divaksin, tetap nggak boleh sepele ya. Iya, tetap nggak sepele Bang. Kecuali misalnya semua sudah merata, semua sudah kena vaksin, barulah kira-kira agak longgar gitu ya. Kalau udah merata, iya. Oke. Nah, hal apa lagi yang kamu tanya ke dokter dan dokter jelaskan ke kamu, bisa disampaikan ke netizen? Oh, itu cuman itu aja Bang. Cuman nanti kalau kita setelah vaksin kedua ada keluhan-keluhan lain, langsung bisa hubungi dokternya. Di situ dikasih nomor dokternya langsung. Oh, siapa tahu kali ada Kalau keluhan ada ya. keluhan lain setelah divaksin Bang. Iya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Iya, Mbak. Apa yang mau saya tanya ya? Karena ini juga agak terenyuh juga saya nih. Udah 2 kali cus juga. Saya pikir udah 2 kali cus aman, kita nggak capek lagi kita pakai masker. Ya kan, ternyata harus tetap berhati-hati ya. Tetap. Nah, sehingga ini pertanyaan kritisnya. Tetap, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, Bang. Ini pertanyaan kritisnya. Apa dong yang membedakan orang yang sudah 2 kali disuntik vaksin, dan terbentuk antibody, dengan orang yang sama sekali tidak divaksin? Kalau begitu, apa? Ini sedikit kritis nih. Apa kira-kira? Kekebalan tubuhnya, Bang, antibodinya. Ketahanan tubuh. Kekebalan tubuhnya, Bang. Kekebalan tubuh. Artinya divaksin sama Bang. Oke, orang yang divaksin dengan yang tidak divaksin tentu antibodinya berbeda. Mereka yang belum divaksin. Oke. Ya, itu bisa lah kita pahami. Tapi ini kan sedikit karena ini memang belum ada kasus-kasus ya. Kita belum ada mendengar kabar orang yang sudah divaksin 2 kali kena, belum. Kemudian kita juga belum mendengar kabar bahwa ternyata si COVID ini lebih cerdas dari apa yang sudah dipersiapkan oleh manusia. Manusia sudah siapkan vaksinnya, tiba-tiba ya kan dia bermutan jadi tidak mempan dengan vaksin itu, kan begitu ya. Ini banyak bisa terjadi ya kan. Tetapi kita nggak mau sujon, positive thinking aja, karena memang pemerintah lewat semua tim penelitian dan kajian sudah melakukan hal yang terbaik, dan inilah upaya yang ada yang bisa dilakukan untuk kita kembali hidup normal, gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih netizen semua sudah menyaksikan ya testimoni kali ini terkait dengan vaksin COVID yang kedua oleh Julius Sinaga di Medan tadi. Oh ya, demikian, jika ada hal-hal yang mungkin bisa diskusi di komentar. Julius juga nanti pasti akan menyapa dan membalas apa yang dia tahu. Bahkan netizen juga bisa googling sendiri, sudah banyak sih sarana-sarana untuk mencari tahu terkait hal vaksin tersebut. Baiklah, kita sudahin program testimoni kali ini, tetapi netizen semua terus pantau ya, karena program testimoni kami akan terus berlanjut dengan topik-topik yang tentunya bermanfaat dan menambah cakrawala hasanah kita. Indra R. pamit undur.